Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat rahimakumullah, yang pertama-tama dan utama adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang dengannya dikuatkan Allah kita hadir di majlis yang wajib dan mulia ini, sholat Jumat berjamaah, yang dengannya maka insya Allah kita selamat dan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nikmat sehat walafiat yang dengannya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentu nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang kedua dan tidak pernah kita lupakan pula adalah kita limpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, kepada manusia paling mulia dalam sejarah umat manusia sampai akhir zaman, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaat rahimakumullah, dalam satu ayatnya Allah berfirman dan merupakan sebuah jaminan dan pembuktian bahwasanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan munkar dan beriman kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini menegaskan bahwasanya segala macam klaim-klaim, segala macam upaya untuk membuat atau merendahkan umat Islam itu tidaklah berlaku. Kita umat Islam ini patutnya bangga, bahkan membuskan dada kita. Kitalah umat yang terbaik. Kitalah yang Allah sudah janjikan menjadi umat terbaik. Manakala dengan 3 syarat tadi, senantiasa menyerukan kepada ma'ruf, kebaikan, senantiasa mencegah kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Sudah jemaat rahimakumullah, hal ini lalu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, wa ju'ilat ummati khairal umam. Hadis riwayat Ahmad. Umatku telah dijadikan sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Sudah jemaat rahimakumullah, tentu saja sebuah keistimewaan, sebuah jaminan bahwasanya umat terbaik itu tentu saja perlu ada penjelasannya. Di manakah sisi baik kita? Di manakah keistimewaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan dengannya dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW telah menjabarkannya. Rasulullah bersabda, "U'tiyat ummati thalathan lam tu'ta illa al-anbiya." Bahwasanya umatku telah diberikan 3 perkara yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya kecuali kepada para nabinya saja. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu hadis ini menjelaskan 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berikan keistimewaan kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Ini artinya bahwasanya apabila umat Islam berdoa, umat Islam yang menyerukan ma'ruf, umat Islam yang mencegah munkar, umat Islam yang memiliki iman kepada Allah, 3 syarat tadi yang Allah jamin sebagai umat terbaik, maka setiap doanya pasti Allah kabulkan. Tinggal momennya, tinggal waktunya saja kapan dia datang, itu Allah yang menentukan.
Padahal pada umat sebelumnya, bahwasanya apabila berdoa kaum sebelumnya, maka mereka harus menitipkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, agar doa-doa mereka menjadi Allah langsung kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian adalah agama suatu kesempitan. Rasulullah telah menggambarkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang Allah mudahkan, ibadahnya Allah ringankan, dan segala sesuatu yang sebelumnya Allah haramkan lalu Allah halalkan dibanding umat-umat sebelumnya. Kita teringat kisah Isra Mi'raj, manakala Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung, tegakkanlah salat 50 waktu. Lalu Rasulullah kemudian turun ke langit ke bawahnya dan bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan. Maka Rasulullah kemudian datang lagi kepada Allah dan meminta penawaran, sehingga akhirnya Allah berikan 5 waktu kewajiban sholat kita setiap hari. Ini menggambarkan bahwasanya umat Islam, umat Muhammad SAW adalah umat yang Allah ringankan ibadah-ibadahnya, tetapi Allah memberikan pahala-pahala. Sedemikian Allah yang ketiga, berkaitan dengan 3 kelebihan atau keistimewaan umat Islam, sebagaimana yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah pula kami telah jadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini menggambarkan bahwasanya kita umat Islam akan menjadi saksi dari manusia seluruh. Kita yang Allah pilihkan, kita menjadi umat tengah-tengah, kita yang akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Selanjutnya, rahimahullah, tentu saja 3 kelebihan tadi itu tidak hanya 3 saja. Dalam hadis-hadis yang hadis tunggal, Rasulullah juga memberikan gambaran, memberikan kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa menjadi pembuktian bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Di mana dalam satu hadisnya Rasulullah pernah bersabda yang artinya, "Umatku diberi sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lainnya, kepada umat sebelumnya." Nabi Daud alaihissalam pernah mengucap "Ya asafi", yang artinya aku menyesal ketika ia mendapat musibah. Sementara umatku diberikan perintah untuk mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", dan sesungguhnya ucapan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Siapa saja yang mengucapkan istirja "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", maka Allah akan menambal musibahnya, artinya menghilangkan musibah tersebut, menyembuhkan luka hatinya, memperbaiki hubungan akhiratnya, dan memberinya pengganti yang lebih baik dan diridhai Allah SWT atas musibah yang telah dia dapatkan atau dihadapi. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Rasulullah juga memberikan gambaran keistimewaan umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kepada Abu Talhah usai datang malaikat Jibril, beliau menyampaikan satu berita. "Baru saja Jibril beranjak dari sisiku, ia mengabariku tentang keutamaan umatku. Disampaikannya kepadaku, hai Muhammad, siapa saja yang bersalat kepadaku, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan, menghapusnya 10 keburukan, dan mengangkatnya 10 derajat." Ini riwayat Ibnu Jam. Jadi hadis ini bahwasanya kita oleh Rasulullah SAW disunahkan untuk mencintai Rasulullah lebih daripada cinta pada diri kita sendiri, lebih daripada manusia semuanya, dengan cara membacakan salawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, Allah tentu saja tidak berhenti di sana. Ada banyak keistimewaan lain yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tahu bahwasanya di yaumul mahsyar nanti, ketika umat manusia dibentangkan, dibangkitkan, maka umat pertama yang dipanggil adalah umat Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW adalah manusia paling sibuk yang berusaha membela kita agar timbangan amal kebaikan kita ditingkatkan, agar Allah mengampuni dosa kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga.
Dan Allah yang terakhir bahwasanya ada satu keistimewaan pula yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita tentang Ramadan dalam satu hadisnya. Uqtiyat ummati fi syahril Ramadan khamsan la yu'tahunna nabiyyan qabli. Rasulullah bersabda bahwasanya umatku diberi 5 perkara pada bulan suci Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apakah 5 perkara itu? Dalam sarahnya di Al-Mundhiri kitab At-Targhib wa Tarhib disampaikan bahwasanya pertama, yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW dipandang dan diperhatikan oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat. Sementara siapakah yang akan melihat pandang Allah dengan rahmat, maka dia pasti akan masuk surga dan bebas dari neraka. Yang kedua, ketika Ramadan, bahwasanya bau mulutnya kaum muslimin yang berpuasa lebih wangi dari al-misk. Ini pun adalah janji dari Allah. Yang ketiga, dimintakan ampunan oleh para malaikat ketika bulan Ramadan. Yang keempat, surga didandani, surga dihiasi dengan hiasan yang indah untuk menyambut kaum muslimin ketika masuk surga sebagai balasan mereka berpuasa. Dan yang kelima, janji Allah bahwasanya di malam terakhir Ramadan Allah akan ampuni semua dosa kaum muslimin. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikian bahwasanya Allah telah jamin kita, Rasulullah telah menegaskan, telah menjamin kita semua, kita adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Manakala kita senantiasa menyerukan kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, yanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kita mohonkan ampunan, kita mohonkan penjagaan, kita mohonkan agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah menjadi umat terbaik, menjadi umat yang memimpin dunia, dan insya Allah kita semua disatukan kembali oleh Allah di surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروني على نعمتي يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.